Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib dan susunan acara sebagai berikut. Selama acara berlangsung, dimohon untuk mikrofon atau audio dalam posisi mute bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri secara Zoom, dan dimohon untuk menyalakan kamera atau video. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan oleh MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung dan Mars Peratun, pembacaan doa, tayangan video aplikasi JAK Aksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, prakata dan pemaparan aplikasi JAK Aksi oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dilanjutkan dengan penandatanganan pemberlakuan aplikasi eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kata sambutan oleh Yang Mulia Ibu Hajah Luli Tri Cahyaningrum, dilanjutkan sekaligus melaunching aplikasi aksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan penutup. Acara peluncuran aplikasi JAK Aksi, aplikasi eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, Ibu Hajah Luli Tri Cahyaningrum SHMH. Yang terhormat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Dr. Haji Hari Sugiharto, SHMH. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Bapak Haji Oyo Sunaryo, SHMH. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Bandung, Serang, Medan, dan Lampung. Para hakim, panitera, dan sekretaris, serta yang kami hormati, seluruh hadirin, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Selamat datang dan bergabung di acara peluncuran aplikasi JAK Aksi, aplikasi eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari ini, Jumat, tanggal 23 Juni 2023. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan acara peluncuran aplikasi JAK Aksi, aplikasi eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung dan Mars Peratun. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, agar diberkati acara pada siang hari ini, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Eko Yulianto SHMH, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ibu Hakim Agung, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkanlah pada siang hari ini kami memandu Bapak Ibu untuk memanjatkan doa, mengharap ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Izinkanlah kami memandu dengan tata cara agama Islam kepada Bapak Ibu sekalian yang beragama dan berkeyakinan lain, kami persilahkan menurut tata cara dan agamanya masing-masing. Marilah kita sejenak menundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa adil sultanik. Ya Allah, ya Syakur, pada siang hari ini kami sungguh bersyukur mengharap rahmat, karunia dan keridhaan-Mu ya Allah dalam rangka peluncuran aplikasi JAK Aksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Ya Allah, ya Alim, tambahkanlah ilmu dan pengetahuan serta kemampuan kepada kami untuk senantiasa dapat mengemban amanah, menyelesaikan tugas-tugas kedinasan dengan penuh kejujuran, amanah dan profesional. Ya Allah, ya Adil, berikanlah kepada kami keteguhan iman, kesabaran dan istiqomah untuk dapat menjalankan dan memberikan keadilan kepada masyarakat dengan sebenar-benarnya. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para guru-guru kami. Ya Allah, Allahumma ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa hajatina ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Da'mahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang ya, bunga melati sedap dipandang, tumbuh indah di atas bejana, gembira hati terasa riang. Marilah kita saksikan bersama video aplikasi Aksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Selamat menyaksikan. Eksekusi adalah proses pelaksanaan putusan PT UN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dengan diawasi oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
Jak Aksi adalah aplikasi resmi dari PT UIN Jakarta yang dibuat untuk memudahkan masyarakat, khususnya para pihak pencari keadilan, dalam mengajukan permohonan eksekusi dan memonitoring jalannya proses eksekusi. Jak Aksi dirancang untuk memudahkan para pihak berperkara agar mengetahui jalannya proses eksekusi melalui aplikasi berbasis web. Sebagai upaya merespon perkembangan teknologi informasi, PT UIN Jakarta membuat sebuah inovasi berbasis aplikasi dalam mengawasi proses berjalannya eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Selain itu, aplikasi Jak Aksi juga dibuat sebagai puncak persembahan dari Ketua PT UIN Jakarta yang didasari oleh semangat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab Ketua PT UIN sebagai pengawas jalannya proses eksekusi sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. .pe sama dengan fitur ini digunakan untuk melakukan pemberitahuan putusan kepada para pihak. Fitur ini memudahkan untuk dilakukannya tracking pengiriman melalui sistem yang sudah terintegrasi. Dua notifikasi reminder sama dengan fitur ini digunakan sebagai pengingat batas waktu pelaksanaan eksekusi putusan oleh tergugat dan sebagai pengingat bagi Ketua PT UIN untuk membuat penetapan. 3. E-summon panggilan sama dengan fitur yang terakhir adalah fitur e-summon atau panggilan yang digunakan untuk mengirimkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kepada para pihak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah prakata dan pemaparan aplikasi Jak Aksi oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan SK pemberlakuan aplikasi eksekusi Pengadilan Tata Usaha Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Indaryadi SHMH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang kami hormati dan kami banggakan, Yang Mulia Ibu Hajah Luli Tricahyani-Rum SHMH, Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Bapak Haji Oyo Sunario SHMH, Bapak Direktur Bingganistun, Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, yaitu Bapak Dr. Hari Sugiarto SHMH, Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah hadir secara daring, Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang telah hadir secara daring, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
beserta Bapak Ibu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional beserta seluruh staf dan keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pada kesempatan yang bahagia ini, perkenankan kami menyampaikan latar belakang aplikasi eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau JEK Aksi versi 1. Perkembangan peradaban modern terus melaju bergerak ke arah pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah segala urusan kehidupan manusia. Layanan pemerintah pun telah berada di era e-government yang memanfaatkan TI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu kekuasaan yudikatif di Indonesia juga terus mengembangkan TI guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Hal ini mendorong badan peradilan yang berada di bawahnya untuk turut aktif dan inovatif dalam pelayanan publik melalui media TI. Salah satu layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ialah eksekusi putusan. Putusan merupakan cermin dari wibawa peratun, penerapan norma mengenai hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Belum dapat dilakukan secara efektif. Atas dasar hal itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memandang perlu melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses layanan eksekusi. Inovasi ini diberi nama aplikasi eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau JEK Aksi versi 1, yang maksud dari JEK Aksi versi 1 ialah mendorong efektivitas dan efisiensi penerapan pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bagi masyarakat yang berperkara yang sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau BHT. Tujuannya, JEK Aksi versi 1 ialah menyediakan sarana teknologi informasi guna masyarakat pencari keadilan segera memperoleh kepastian hukum atas putusan BHT atau memperoleh kekuatan hukum tetap. Memberikan kemudahan, proses dan biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Memberikan kemudahan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Memberi kemudahan bagi aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara yang terkait dalam pemrosesan permohonan eksekusi dari warga masyarakat, serta menjaga integritas aparatur dengan cara mengurangi pertemuan langsung antara pemohon eksekusi dengan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. JEK Aksi versi 1 merupakan langkah awal inovasi dari eksekusi putusan sebagaimana diatur pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. JEK Aksi ini memerlukan evaluasi dalam pelaksanaannya sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki dan atau perlu dikembangkan dengan inovasi-inovasi lebih lanjut. Setitik langkah
yang dilakukan ini semoga mendorong langkah-langkah besar untuk mencapai pelayanan prima Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, semoga menghasilkan manfaat dan pahala bagi kita semua. Demikian latar belakang inovasi JAK Aksi versi 1 ini kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, namun selanjutnya akan kami paparkan proses dari JAK Aksi ini kepada admin untuk mengoperasikan. Ini cara kerja dari aplikasi eksekusi tersebut. Ya, bisa sampai dari pembukaannya. Buka Pak Zal. Dari buka Pak Zal. Silakan Pak Zal. Pakai mic, disampaikan pakai mic. Baik, di sini saya akan memulai untuk simulasi aplikasi eksekusi. Ini untuk halaman depannya, saya keluar dulu dari aplikasi. Jadi untuk pemohon itu bisa mendaftarkan di halaman landing page di halaman sini. Nah, ini ada data-data yang harus diisi seperti nama, email. Nah, email ini sangat penting buat aplikasi eksekusi ini karena nanti sebagai alamat domisili elektronik, bisa digunakan untuk panggilan nanti ke depannya seperti itu. Nah, nanti kalau aplikasi ini sudah diisi data-datanya, saya akan coba masuk menggunakan akun pihak. Nah, di sini ada salah satu contoh, ada yang sudah selesai aplikasi eksekusinya yang telah dilaksanakan. Sebelum eksekusi ini bisa didaftarkan ini, pemohon itu harus membayarkan panjer sebesar 600.000. Nah, itu fungsinya untuk mengirimkan pos secara manual dan mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Ketua teknisnya untuk posnya. Aplikasi ini sudah membuat perkara-perkara yang lama, kemudian baru mengajukan sesuai surat edaran Dirjen 155 tahun 2018 ada biaya eksekusi karena belum ada rumah berkaitan email yang disampaikan terhadap perkara-perkara yang tahun 2012, 2014 itu belum. Akan tetapi terhadap perkara-perkara yang baru yang sudah sudah elektronik itu bisa langsung. Jadi lanjut. Oke. Jadi saya kembali lagi ke menu Pak Panitra. Di sini ada fitur yang tadi di video sempat ditayangkan, ada fitur pos. Nah, pos ini akan dimasukkan apabila nanti petugas pos itu biasanya kalau di kantor itu sore sudah mengambil dokumen dan itu malam hari dia sudah fotokan resi ke pengadilan. Jadi ini bisa dimasukkan datanya. Ini fungsinya nanti untuk tracking pos karena resi itu sangat penting sekali. Ini akan dimasukkan di menu sini. Nah, setelah dinyatakan itu pos itu sampai, nanti bisa dimonitoring di eksekusi sini. Nah, nanti di sini dia tanggal terima pos, selama prosesnya akan terlihat langsung apabila sudah sampai. Karena ini tadi datanya tidak dimasukkan, makanya tidak timbul di sini, kira-kira gitu. Kemudian lanjut. Nah, setelah itu oke, Pak Ketua, ini langsung di penetapan Pak Ketua yang memerintahkan Panitra. Baik. Setelah Ketua Pengadilan
penetapan yang isinya memerintahkan kepada panitia untuk memberitahukan putusan yang hadir. Selanjutnya sebagaimana tadi disampaikan, kita dapat mengecek apakah surat pemberitahuan hadir tersebut sudah sampai atau tidak. Laporan dari pos itu, tracking pos bisa dicek dan masuk di aplikasi ini. Kalau sudah diterima, setelah diterima bisa pada hari itu juga atau pada besok hari sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan di pasal 64 dan 66 dalam tenggang waktu 21 hari tergugat wajib atau harus melaksanakan putusan sebagaimana ketentuan pasal 116 ayat 2 yang menyatakan batal dan cabut. Kapan tenggang waktu 21 hari tersebut dihitung? 21 hari itu dihitung sejak dikeluarkan penetapan oleh ketua pengadilan yang mendasarkan pada pasal 2, pasal 66 dan 64 dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi ini tidak mengurangi 60 hari sebagaimana ketentuan pasal 162. Artinya masih ada di dalamnya. Sehingga tidak menggeser dari 116 ayat 2 yaitu 60 hari. Bisa ditampilkan Oke. Ini untuk tampilan yang 60 hari. Jadi apabila tergugat tidak melaksanakan belum melaksanakan putusan, jadi aplikasi ini secara otomatis di hari ke-59 ada pengiriman notifikasi ke email kantor memberitahukan agar pengadilan juga bisa jangan sampai terlewat waktunya. Jadi bisa membuka aplikasi di waktu ke hari ke-59 dan di hari ke-60 hari kerja ini nanti fitur di sini ini akan muncul, itu akan diisi oleh penggugat. Karena tergugat belum melaksanakan eksekusi dalam waktu 60 hari kerja. Nah, setelah itu Kapetun akan membuat penetapan keputusan yang disengketakan tidak mempunyai hukum lagi. Mungkin itu Pak Ketua. Bisa dilanjutkan 90 hari. Perlu kami tambahkan, itu sebenarnya ada yang mendahului yaitu dipanggil terlebih dahulu. Oh, iya. Setelah ketua pengadilan menerbitkan penetapan sebagaimana ketentuan pasal 64 dan 66, kemudian ketua pengadilan memerintahkan kepada panitera untuk memanggil. Kenapa untuk memanggil? Supaya juga terisi di SIPP yang ada. Karena yang SIPP yang Mahkamah Agung ketika tidak diisi tidak bisa diisi kelanjutannya. Oleh karena itu dipanggil terlebih dahulu sebelum sampai pada 60 hari. Di jeda itu dipanggil baru ke 60 hari dilanjutkan dengan penetapan. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Rizal, 60 hari jika keputusan tata usaha negara yang diperintahkan batal dan cabut, pengadilan tata usaha negara dapat menerbitkan penetapan. Semoga bisa nanti berada di buku 2, yaitu sesuai ketentuan pasal 116 ayat 2 menyatakan keputusan tata usaha negara berupa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Atau saat ini ada yang dengan surat 119 ayat 2. Lanjut Pak Sesi. Apabila tergugat belum melaksanakan putusan dalam waktu 60 hari kerja, nanti akan muncul secara otomatis permohonan yang nanti akan diisi oleh penggugat untuk nanti akan dipertimbangkan. Jadi ini nanti akan
muncul secara otomatis, dan di hari ke 89 itu notifikasinya juga akan kirim ke email kantor. Jadi mudah-mudahan ada reminder, ada notifikasi, ini benar-benar fungsi pengawasan itu berjalan dengan baik. Nah, setelah diupload permohonan, nanti setelah itu akan dipanggil para pihak. Prosesnya seperti itu. Setelah dipanggil para pihak, ditanya kenapa tidak dijalankan. Kalau memang belum jalan, akhirnya Pak Ketua atau Kak Petun membuatkan penetapan eksekusi. Yang ini Bapak dan Ibu semua, yang mulia Ibu Hakim Agung. Jadi ini apabila amar putusannya itu sebagaimana ketentuan atau eksekusinya ayat 3, pasal 116 ayat 3, yang ada kewajiban untuk menerbitkan surat keputusan baru sesuai ketentuan pasal 116 ayat 3 dalam tenggang waktu 90 hari. Apabila belum dilaksanakan, diajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan. Selanjutnya Ketua Pengadilan akan memanggil berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana atau kenapa tidak dilaksanakan, dan itu di dalam praktek umpamanya seperti perkara kepegawaian yang ternyata untuk melaksanakan putusan tersebut ada pihak lain, sehingga Ketua Pengadilan memanggil juga pihak terkait tersebut, seperti ketika pegawai negeri sipil punya ada perintah dari amar putusan untuk dikembalikan kepada jabatan semula, ternyata jabatan semula tersebut bisa dilaksanakan ketika delik itu sudah dipulihkan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun BKN ini sebenarnya termasuk seni dari ketua, memang bukan pihak, akan tetapi untuk mendapatkan kejelasan tersebut dipanggillah pihak ketiga dalam BKN untuk juga didengar keterangannya berkaitan dengan delik tersebut. Lanjut Pak Desa. Apabila dalam waktu 90 hari tidak dilaksanakan oleh tergugat, penggugat nanti bisa bermohon ke pengadilan agar bisa diumumkan di media massa cetak atau elektronik, tapi harus melakukan permohonan terlebih dahulu. Mengapa harus ada permohonan? Ini kan berkaitan dengan biaya dari media tersebut. Medianya apa yang dipilih, kemudian apakah Kompas atau media apa, berkaitan dengan biaya untuk segera diselesaikan, yang tentunya tidak lanjut berikutnya kepada Presiden dan DPR. Jika sudah selesai, hasil akhir Pak. Ya, untuk hasil akhirnya ini, kalau misalnya ada tergugat sudah melaksanakan, dia bisa mengupload data terkait dengan keterangan atau surat keputusan, upload, nanti setelah diupload akan diverifikasi oleh pengadilan, dan apabila sudah datanya valid, tergugat nanti catatannya tergugat sudah melaksanakan eksekusi dan proses dianggap selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan berkaitan aplikasi eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara versi 1. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya penandatanganan SK pemberlakuan aplikasi Petun Jakarta. Dimohon Pak Ketua. Ya, penandatanganan SK pemberlakuan aplikasi Petun Jakarta. Dimohon kepada Yang Mulia Ibu Hajah Luli Tri Cahyaningrum SMH, Bapak Direktur dan Bapak KPT Tun agar mendampingi proses penandatanganan SK.
foto bersama terlebih dahulu. Ya. Baik, terima kasih. Baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Yang Mulia Ibu Hajah Luli Tri Cahya Ningrum SHMH, Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, sekaligus dimohon berkenan melaunching aplikasi Jak Aksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kepada Yang Mulia, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang saya hormati Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Balai Tata Usaha Negara, yang saya hormati Ketua PTUN Jakarta, yang saya hormati Ketua PTUN Bandung, Bapak Wakil Ketua PTUN Jakarta, Ketua PTUN Medan dan seluruh jajarannya, Ketua PTUN Serang, dan Ketua PTUN Lampung serta jajarannya. Alhamdulillah siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat, nikmat sehat, nikmat kesempatan kita bersama-sama menghadiri undangan dari Ketua PTUN Jakarta untuk meluncing aplikasi Jak Aksi. Pertama-tama tentu saya sampaikan salam hangat dari Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara. Beliau kirim salam dan mohon maaf tidak bisa hadir karena ada kegiatan dengan pimpinan di Denpasar, Bali. Beliau mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada PTUN Jakarta yang sudah menginisiasi kreatif dan inovatif menciptakan Jak Aksi ini. Dan diharapkan terus dikembangkan. Karena ini tadi disampaikan versi 1, berarti tentu ada 2, 3 dan seterusnya. Sebetulnya nggak perlu banyak-banyak, 3 pun sebenarnya sudah cukup. Berarti kan sudah sempurna, kalau 3 sudah bisa memberikan layanan publik yang prima. Kalau sampai 10, wah ini nggak jelas namanya. Jadi misalkan nggak perlu banyak-banyak versi, tapi memang langsung memberikan layanan publik kepada masyarakat mencari keadilan. Bagaimanapun putusan yang baik adalah yang bisa dieksekusi. Dan masyarakat akan puas apabila perkaranya selesai. Karena masyarakat tidak hanya ingin diputus, tapi ingin diselesaikan permasalahannya. Salah satu adalah dengan eksekusi. Meskipun eksekusi seharusnya dilaksanakan oleh pejabat atau negara, namun ini adalah inisiatif yang bagus bagaimana mengefektifkan pengawasan daripada pengadilan terhadap apa yang dilakukan oleh pejabat atau negara. Memang dikomplain bahwa ngapain PTUN capek-capek eksekusi. Tapi ya tentu saja karena masyarakat taunya kita yang memutus. Tentu mereka menuntut diselesaikan masalah-masalah mereka. Nah ini adalah salah satu upaya bagaimana memenuhi keinginan masyarakat untuk sengketanya selesai dengan baik. Dan mudah-mudahan aplikasi ini memberikan manfaat yang tentu saja akan meningkatkan kredibilitas daripada lembaga peradilan. Itu yang kita harapkan. Untuk itu tentu ini perlu kerjasama yang lain. Dan tadi memang masih ada perlu perbaikan. Yang terakhir
pelaksanaan telah selesai, telah eksekusi telah selesai. Ya, nah itu sebenarnya kan harusnya sudah saya sampaikan dulu. Eksekusi kan sudah pelaksanaan putusan, jadi harusnya sudah selesai dilaksanakan putusannya, bukan eksekusinya. Eksekusi kan prosesnya gitu. Nah, putusan itu tentu ditambah lagi nanti bisa dikembangkan. Apakah memang seperti disampaikan dari sambutan Pak Ketua PTUN kan kadang-kadang perlu proses yang kepegawaian, bisa jadi nggak selesai dengan penuh. Nah itu paling tidak harus dimunculkan. Gitu. Jadi itu tadi aplikasi tidak hanya untuk pihak yang berperkara, masyarakat pun yang lain perlu tahu. Perkara ini mereka kan termonitor, telah terselesaikan dengan sempurna, seluruh proses, seluruh yang dituntut sudah terpenuhi. Atau eksekusi atau pelaksanaan putusan tidak sempurna karena ada hal yang bisa dilaksanakan. Kalau kepegawaian misalnya jabatan itu sudah diisi orang lain, nah itu kan tidak sempurna. Nah itu paling tidak nanti perlu dikembangkan. Nah itu ada masukan untuk versi kedua. Itu yang iya dong harus ada versi tadi karena dipancing versi pertama tentu ada versi kedua. Dan seperti saya nanti saya monitor jangan banyak-banyak 3 saja. Ya, 3 versi sudah cukup. Perlu ada aplikasi yang lain, jangan fokus ke satu ini ya. Jadi nanti pun ini tentu tambahan kerjaan untuk hakim pengawas bidang. Ya. Karena ini jangan hanya karena di lonceng, di aplikasi dibuat, tapi manfaatnya tidak jelas. Gitu. Nah, itu nggak benar ya. Nggak perlu banyak-banyak aplikasi, tapi benar-benar memberikan manfaat. Ya, target kita seperti itu Direktorat Pak Dirjen, Pak Direktur ya. Nggak perlu banyak aplikasi, sedikit, tapi memberikan manfaat. Jangan banyak aplikasi, cuman aplikasi doang. Ya, nggak jelas gitu gunanya untuk apa. Nah itu jadi sedikit tambah di mana dikembangkan ya. Dan ini juga bisa salah satu modal nanti untuk BBM. Ya, nanti tolong dikembangkan. Bu Ketua PTUN Bandung, calon PTUN Jakarta sudah banyak PR ya. Sudah ada PR, jadi tidak apa. Bagaimanapun saya harapkan barometer Jakarta ini tetap dibangkitkan. Ya. Jangan seperti saat saya awal jadi direktur menurun terus terang Jakarta. Tapi sering kena tegur kan. Nah, karena orang lain lihatnya Jakarta aja cuma begitu, ngapain kita sibuk-sibuk gitu. Nah, itu nggak benar lagi. Dan untuk itu jadi Jakarta yang sudah dijadikan barometer tolong terus ditingkatkan kompetensinya. Ya. Jangan kalah sama yang timur. Sekarang timur sudah banyak menggeliat ya. Ya karena orang-orang dari Jakarta juga gitu. Ya orang-orang Jakarta yang sengaja kita godok di Jakarta, kemudian kita tebar ke seluruh Indonesia supaya membangun di daerah-daerah. Ya. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang saat ini bertugas di Jakarta, saya harapkan benar-benar belajar, ya. Benar-benar menimba ilmu. Saat nantinya diberi tugas ke daerah, Bapak Ibu punya modal. Jadi benar-benar, oh pelayak masuk Jakarta. Jangan Jakarta, cuman gini doang yang dari Jakarta. Ya enak kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang di Jakarta benar-benar belajar. Saat di daerah orang ngakui bahwa masuk Jakarta itu enggak ya yang kaleng-kaleng lah. Jadi benar memang yang punya kompetensi yang patut diperhitungkan. Ya. Enggak mudah masuk Jakarta itu. Jadi untuk itu saya harapkan kekompakan Bapak Ibu semua kerjasamanya dan Direktorat terbuka untuk komunikasi. Bapak Ibu pun yang dari Jakarta misalnya ke daerah sebagai pimpinan promosi. Silakan komunikasi terus dengan Direktorat, ya, karena semua termonitor di sana dan jangan takut salah. Ya. Itu yang saya pesankan. Jangan takut salah, jangan takut gagal. Bukan berarti yang salah dan gagal itu jelek, ya. Karena justru yang gagal dan jelek, yang salah ini orang yang baik karena dia sudah berani mencoba. Justru yang nggak pernah mencoba ini nggak jelas dia, ya nggak pernah gagal, ya nggak pernah salah, ya karena nggak pernah ngapa-ngapain. Ya dia aman-aman saja karena nggak ngapa-ngapain dia. Jadi malah nggak benar itu, ya. Jadi itu Bapak Ibu saya harapkan terus ditingkatkan kompetensinya, ya. Kreatif, inovatif. Ya. Kalau kita memang untuk IT mungkin sudah ketinggalan ya, sulit. Tapi kreatif kita dalam posisi yang lain dari segi teknisnya kan kita. Ada mengerjakan seperti yang lain kan Mas Rizal yang ngerjakan. Nah, itu karena memang ahlinya di sana. Jadi kita berbagi. Ya. Kita nggak akan bisa kerja sendirian. Nggak akan. Kami pun saya selalu dirjen pun tentu banyak dukungan dari mana-mana untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas. Nggak akan kita bisa sendirian. Kelelahan kita juga kalau sendirian. Ya, jadi untuk itu pesan saya
aplikasi ini tentu bukan yang pertama, sudah beberapa kali dari Jakarta dan terus ditingkatkan. Dan kalau bisa masing-masing aplikasi ini ada connect-nya, ada koneksitasnya, jadi saling terkait. Gitu. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri tapi nyerintil nggak karuan gitu. Tapi kalau bisa masing-masing aplikasi ini ada koneksinya dengan aplikasi yang berikutnya. Apa gitu ya, silakan. Ya, jadi itu sambutan saya, tidak panjang lebar. Ya. Jadi cukup, saya berharap semua berani mencoba, jangan takut gagal. Saya juga tes eselon 1 aja bukan sekali, beberapa kali. Ya. Jadi pengalaman Pak, karena di sanalah kita akan jadi matang dan jadi kuat karena kita sering mencoba. Dan berapa kali jatuh itu udah biasa. Ya. Jadi yang jelas kita perlu malu memang, tapi ada posisi yang mana. Ya. Kalau malu karena sudah kalah, gagal, malu dan tidak berusaha lagi, itu bukan namanya malu yang pada posisi baik. Ya. Malu kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan tercela, nah itu baru malu. Tapi kalau kita mencoba sesuatu dan belum berhasil, itu tidak apa-apa, udah biasa itu. Ya. Dan tak perlu kita menertawakan teman karena kita sendiri belum tentu bisa. Ya. Makanya kalau jadi anggota itu enak. Saya juga dulu merasakan jadi hakim anggota itu enak. Mau kabur kayak mau apa. Begitu jadi pimpinan, jangankan mau kabur ya, mau keluarnya susah gitu. Dan ada rasa gak nyaman juga gitu. Karena sebagai pimpinan bebannya sudah banyak. Akan merasakan bagaimana beratnya seorang pimpinan. Jadi kalau tidak didukung oleh Bapak Ibu sebagai anggota dari hakim, dewan struktural maupun fungsional, tentu semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Jadi itu jadi pesan saya, kerjasama terus dijalin antara Setker dengan direktorat. Karena saya pun masih tetap memonitor, bukan berarti saya akan mencampuri, tapi kalau ada kesulitan saya akan coba bantu. Walaupun mencarikan anggaran mungkin akan tetap saya bantu, ya, karena saya tetap merasa orang tun. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi 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 Om. Aplikasi Jack Aksi. Dengan demikian, aplikasi Jack Aksi secara resmi dinyatakan berlaku. Terima kasih Yang Mulia sudah berkenan memberi kata sambutan dan melaunching aplikasi Jack Aksi Petut Jakarta. Bapak dan Ibu yang kami hormati, burung dara terbang tinggi, hinggap sebentar di Petun, Jakarta. Sekian dan terima kasih. Semoga aplikasi Jack Aksi bermanfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara peluncuran aplikasi Jack Aksi, aplikasi eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Semoga aplikasi ini dapat menunjang pelayanan eksekusi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga visi dan misi Mahkamah Agung dapat terwujud. Akhirnya, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, kepada Bapak Ibu supaya kita melakukan sesi foto bersama. Dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan. Kepada Bapak dan Ibu, dimohon tetap berada di ruangan. Kita akan melakukan sesi foto bersama. de você. Quanta gente existe